sore dan selamat datang lagi di podcast kami, podcast Buyah. Di sini bersama saya Amala dan saya Davisa akan mulai podcast kami pada hari ini. Tapi sebelumnya kita basa-basi dulu nggak sih tentang hari ini, cuacanya hari ini gimana? Cuaca hari ini kelihatan mendung dan kayaknya bakal turun hujan deras banget gak sih? Iya nih, cocok banget gak sih untuk kita nonton film sambil tentu saja mendengarkan podcast kita hari ini. Temanya hari ini seru banget loh. Bisa juga kita sambil coba jajan baru kami yaitu Potabi. Dan juga kalau kalian haus, refreshing juga ingin refreshing mendengarkan podcast kami, bisa kalian beli Aqua dari Alpha Midri yang kebetulan lagi ada promo beli satu gratis satu. Lihat, packagingnya lucu banget gak sih? Jadi tema kita hari ini apa sih Kak? Jadi tema yang kita akan bahas kali ini tuh kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dan di sini kami juga sudah memiliki dua narasumber yang akan berbagi pengalaman mengenai kisah KDRT mereka. Jadi kita undang aja Kak Ananta dan Kak Erika. Boleh langsung masuk ke ruangannya Kak. Ya silakan duduk. Kak Ananta mungkin boleh dekat. Ya, terima kasih. Jadi boleh memperkenalkan diri kalian sedikit? Hai teman-teman, saya Erika. Hai teman-teman, nama saya Ananta. Jadi di sini Erika adalah korban dan juga Ananta adalah Sebagai pelaku Tentunya. dan katanya akan berkomitmen akan berubah. ya. Jadi mungkin Kak Erika bisa menceritakan sedikit pengalamannya selama KDRT itu gimana? Sebelumnya makasih untuk Kak Amal dan Kak Labisha yang sudah mengundang saya ke podcast Bu ya. Di sini saya akan menceritakan dimulai dari tahun anak saya memasuki TK besar, anak perempuan saya. Mulai saat itu suami saya, maksudnya lebih tepatnya mantan suami saya sudah mulai hilang komitmen dan hilangnya komunikasi terhadap hubungan yang sudah kita capai. Sudah berapa lama ya kalau dihitung dari awal pacaran hingga nikah? Adalah 10 tahunan kurang lebih ya Kak ya. Awalnya anak saya sudah memasuki TK besar, lalu sudah banyaknya pengeluaran yang mulai terhitung, suami saya di tempat kerja mulai hilang-hilangan. Ada buktinya suami saya itu, lebih tepatnya mantan suami saya sudah hilang komunikasi, tidak membalas SMS saya, video call dan lain sebagainya. Sampai anak saya nanya, "Ma, papa kemana? Aku nggak balas chat sih?" Itu terdengar agak konyol sih, tapi namanya juga anak-anak. Suami saya malah menghindari saya dan anak saya. Jadi saya mulai bertanya-tanya dan adalah pemikiran negatif yang mulai muncul. Jadi situ aja sih Kak. Kalau mau diungkit lebih dalam, coba tanya deh ke mantan suami saya lebih tepatnya. Jadi Kak Ananta nih bisa nggak ceritain sedikit kenapa nih bisa sampai ngelakuin kekerasan selain karena sibuk? Mungkin bisa jujur-jujuran nih, sibuknya itu beneran atau enggak? Nah, jadi itu sebenarnya sibuknya beneran. Bohong. Lah, dari mana buktinya? Lah, kenapa nggak balas chat? Ya namanya juga sibuk kan, banyak pekerjaan. Gak mungkin dong, pasti ada dong niat untuk membalas chat. Apalagi udah hubungan udah lama, udah mau 10 tahun kurang lebih. Gak mungkin gak bisa. Emang mantan suami kakak ini waktu selama sibuk itu tetap mengirimkan nafkah kah atau ngasih uang untuk anak, keperluan anak? Namanya juga anak ya, pasti ada kurangnya lah untuk nafkah yang bisa dibilang nominalnya cukup kecil. Begitu sih Kak. Terus Kak Ananta, kenapa nih ada nggak mau mengirimkan nafkah? Setidaknya kirimkan nafkah lah, walaupun kakak sendiri kan sibuk gitu. Nah, itu kan sudah gaji sudah semaksimal saya berikan. Gak mungkin, pasti ada lebih. Nah, terus saya nggak perlu jajan yang nggak naik. Gak mungkin dong Kak, pasti adalah etikanya untuk membahagiain anak dan membahagiain istri. Apalagi keluarga kecil kan. Ya, jadi emang kekerasan apa sih yang dilakuin Kak Ananta ke Kak Erika waktu itu? Pada waktu itu saya inget banget, itu pukul 12 malam hari Kamis. Suami saya, lebih tepatnya mantan suami saya itu pulang kerja. Di sana saya habis ngajarin anak saya sih dan sedikit beres-beres rumah karena biasa anak kecil biarin mainannya tuh kemana-kemana aja. Jadi saya beres-beres rumah, suami saya ini mencet bel. Saya buka dong, saya mulai nanya, "Kemana aja, ngapain aja, kenapa baru pulang sekarang?" Janjinya tuh nggak lembur Kak, tapi malah kenapa ya dia pulangnya malah jam 12 malam. Di bukti CCTV sih masih ada, kalau mau saya rekam sih di sini, saya putar ulang. Tapi nggak mungkin sih. Saya nanya abis kemana, ngapain aja, dia malah marah dan mulai ngecap saya tuh nggak bener gitu loh karena terlalu kepo. Padahal seharusnya seorang suami itu bisa menjawab dengan yang baik. Ya kan itu hak istri ya, Iya, nanya betul keadaan banget. suaminya kenapa bisa pulang malam. Kakaknya kenapa tuh waktu itu bisa sampai kayak gitu? Ada mabuk kah atau beneran tuh sibuk?
Ya namanya juga kecapean, gimana sih nggak pusing kepalanya gitu kan? Apalagi tanya yang aneh-aneh. Ya kan dia istri kakak, bukannya itu maklum dia nanya. Kan itu perhatian, bentuk perhatian istri ke kakak. Kakak ada nggak ngerasa bersalah gitu? Udah bentak dia habis itu, besok paginya. Ada sih, tapi masih ada sedikit rasa dendam gitu. Sebelumnya nih Kak Erika, Kak Ananta pernah nggak sih ngelakuin yang kayak mukul kakak sampai nampar kakak gitu? Kalau untuk itu sih lebih lanjutnya coba tanya ke pelaku aja deh. Saya nggak mau mengungkit emosi-emosi yang udah saya pendam waktu lama. Saya nggak mau mengungkit hal itu lagi. Kak Ananta gimana nih? Ada nggak nampar Kak Erika sampai mungkin mukul dia kayak gitu? Ada sih, tapi nggak terlalu keras lah, beberapa kali doang. Kak Erika? Apa Menurut saya itu bukan jawaban yang pasti dan bukan jawaban yang benar sih, karena masih ada hal-hal di balik itu semua yang belum dia lakukan dan dia belum ceritakan dengan jujur sih. Terus bagaimana tanggapan Kak Nanta? Apakah terima dengan jawaban Kak Erika yang kayak gitu? Sebenarnya sih saya cukup terima, tapi ada beberapa yang harus bisa saya bantah gitu. apa pembelaan kakak? Pembelaan saya tuh dari segi gaji, sebenarnya sudah saya kirim semuanya. Terus dari pertanyaan-pertanyaan pada saat saya pulang kerja itu sebenarnya cukup mengganggu ya. Tapi kan itu sudah hak sebagai mantan istri. Mungkin kakak ada ngerasa bersalah gitu juga ke anak-anak kakak atau merasa kangen gitu karena sekarang kan pasti pisah ya juga sama anak-anaknya. Kalau untuk anak-anak sih udah pasti kangen, tapi untuk istri enggak sih duluan. Ya siapa juga yang kangen? Emang Kak Erika tidak memberikan izin anaknya untuk ketemu mantan suami kah? Anak saya sih sudah pernah melihat kejadian yang tidak seharusnya dia lihat di umurnya segitu ya. Jadi anak saya tuh setiap melihat mantan suami saya tuh ada emosi yang dia pendam habis-habisan. Jadi saya nggak kasih gitu kak. Takut ya membangkitkan emosi lama, emosi masa lalu. Jadi mungkin dari konteks masalah ini ya, dari ajaran agama keluarga Sukinah, gimana nih menurut Kak Amala nilai-nilainya dari pengalaman ini? Jadi dalam ajaran Hindu itu kan menekankan kasih sayang dan juga saling menghormati antar keluarga. Terus tertera juga dalam Rigveda 10:8542 itu dinyatakan bahwa wujudkan ikatan rumah tangga yang ketat. Jadi ini menunjukkan bahwa hubungan yang sehat adalah fondasi untuk keluarga yang bahagia. Dan KDRT ini sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai ini. Waduh, mungkin dari Kak Ananta, kalau dengar wejangan tadi, ada nggak sih ngerasa bersalah gitu, ingin minta maaf, memperbaiki semuanya lah kira-kira? Mungkin saya pengen ketemu anak-anak saya aja sih, misalnya nggak ada. Minta maaf ke mantan istri? Nggak usah sih, soalnya saya udah nggak mau lagi ngebangkitin emosi-emosi yang udah saya pendam demi orang yang tidak mau jujur dan tidak mau bertanggung jawab. Jadi di sini kali ini belum berdamai apa udah berdamai? Belum sama sekali dan tidak akan pernah. Mungkin Kak Ananta ada gitu perasaan yang kayak kakak pingin, aduh saya pengen nih maafkan istri saya, berdamai dengan semuanya. Ada nggak perasaan gitu? Sebenarnya sih ada, tapi mending saya pendam aja deh. Sebelumnya saya boleh minum airnya? Boleh. Terima kasih. Kita minum air dulu, mungkin Kak Ananta minum juga dulu biar tenang emosinya Ya, juga. meredakan emosi-emosi. Kalau misalnya tertarik di Alfamart lagi ada promo beli 1 gratis 1, bisa kalian beli juga. Dan juga ada sekalian ada cemilan-cemilan di sini, enak banget. Gimana airnya, enak kan, segar? Seger banget sih, cocok. Lumayan menenangkan emosi ya. Sedikit lah. Ya, oke. Jadi dari nilai-nilai tersebut, jangan lupa bahwa setiap tindakan kita harus mencerminkan nilai-nilai Dharma juga. Kalian setuju atau tidak dengan pendapat ini? Saya setuju, tapi kalau ya bisa dibilang lah, kalau sudah dilakukan hal seperti itu kayak tidak mencerminkan banget ya. Kak Ananta, mungkin ada kata-kata buat mantan istri kakak? Kalau sekarang sih nggak ada, mungkin suatu hari lagi nanti ada. Mungkin sekarang nggak mau minta maaf dulu gitu dari semua hal yang udah terjadi waktu itu. Nanti aja deh kayaknya. Kak Erika? Enggak deh, makasih ya untuk permintaan maafnya, tapi saya sudah memaafkan dia lebih lama dari perlakuan yang dia alami ke saya. Oke, mungkin segitu saja kali ya dari kita ya. Dari Kita harap podcast ini. Kak Erika dan Kak Ananta bisa secepatnya berdamai dan juga bisa mendalami lah dari pelajaran keluarga Sukinah ini. Iya, Dan kedepannya bisa berdamai dan anak-anaknya bisa lagi kembali ceria ya dari ini. Dan Kak Erika semangat, semoga bisa terlepas dari trauma-trauma yang telah terjadi. Jadi sekian dari podcast kami harap penonton yang menonton kisah ini bisa
terinspirasi dalam kisah ini agar tidak melakukan KDRT. Tuh, dan jangan lupa juga untuk mampir ke Alfamart, beli Aqua Alfamidi yang hari ini ada promo beli 1 gratis 1 dan juga bisa beli jajan-jajan lainnya. Terima kasih semuanya. Salam podcast. Bu ya. Dadah.